selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Mediasi masyarakat Kapaloh Hilalang dengan PT Hutama Karya Infrastruktur tidak mencapai titik temu. Kejaksaan Negeri Payakumbuh tahan tersangka baru kasus dugaan korupsi seragam sekolah. Pelajar SMA Negeri 1 Padang belajar ilmu hukum dari jaksa. Camat 2x11 Kayu Tanam kembali memediasi pertemuan antara masyarakat Nagari Kapaloh Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang, Pariaman, dengan PT Hutama Karya Infrastruktur di kantor Nagari pada Selasa pagi. Pada kesempatan itu, warga membeberkan sejumlah masalah yang mereka hadapi sebagai dampak proyek pembangunan jalan tol yang melintasi kampung mereka, seperti kerusakan sawah, kerusakan kolam ikan, dan pencemaran udara. Namun, jawaban PT HKI selaku kontraktor jalan tol tidak memuaskan warga. Humas PT HKI seolah-olah menafikan bahwa kondisi itu tak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihaknya. Warga menduga PT HKI enggan membayarkan ganti rugi, sebagaimana yang menjadi tuntutan masyarakat. Memang betul, istilahnya sangat alot lah perjuangan kami di pertemuan hari ini, karena mereka masih mencari celah bagaimana mereka tidak bisa menyanggupi kompensasi yang harus mereka penuhi. PT HKI menanggapi bahwa semua itu ada proses dan ada prosedurnya. Jika warga tidak puas, pihaknya mempersilahkan mengajukan gugatan hukum ke pengadilan. Proses itu ada prosedurnya, ada tahapannya. Makanya saya sampaikan juga tadi, kalau memang terhadap itu tidak puas, monggo lakukan gugatan, itu mungkin lebih cepat. Kenapa saya bilang lebih cepat? Karena dari gugatan itu ada pembuktiannya, segala sesuatunya itu akan tertuang semuanya. Masyarakat mengancam, jika PT HKI mengabaikan tuntutan, mereka akan memblokir seluruh proyek jalan tol yang melintasi kampung halaman mereka itu. Egy Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sebuah jembatan gantung di Jorong Sikabau, Kecamatan Kotobalingka, Pasaman Barat, ambruk. Akibatnya, 7 sepeda motor dan warga yang sedang berada di jembatan itu pun ikut tercebur ke sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun 4 warga mengalami luka-luka. Menurut informasi, jembatan gantung sepanjang 90 meter itu ambruk karena tidak kuat menahan beban. Besi penahan patah dan ambruk. Jembatan yang dibangun 18 tahun lalu itu terlihat keropos dan beberapa besi penahannya berkarat. Jembatan ini merupakan satu-satunya sarana penghubung bagi warga untuk menyeberangi sungai Batang Sikabau jika hendak ke ladang atau menuju Nagari maupun ibu kota kecamatan. Kejadiannya kan pas maghrib kan, itu dinaiki dengan 7 kereta kan, 7 Honda. Jadi mungkinan keberatan, mungkin kebanyakan kapasitas apa kan, jembatan ini ambruk kan. Korbannya sekitar ada 4 orang yang luka-luka, kalau nggak salah 4 orang. Ini salah satu-satunya, Pak? Iya, nggak ada yang lain. BPBD Pasaman Barat yang mengetahui peristiwa itu langsung meninjau kondisi jembatan dan akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk memperbaikinya. Sesuai dengan kategori bencana, tentunya kita koordinasikan dengan pimpinan dulu, kita sepakati dengan OPD terkait. Adalah ini kan PUPR, apakah ini sudah ada perencanaan dari dinas PUPR, apa belum? Kita koordinasikanlah dulu, kemudian pastikan ini adalah kejadian bencana. Tentu kita harus dapat dulu laporan bencana.
Kemudian apakah kita sepakati dulu apa perlu kita melakukan darurat bencana, tentu kita koordinasikan dulu dengan pimpinan. Namun harapan warga agar jembatan ini segera diperbaiki agak susah terwujud. Karena BPBD akan berkonsultasi dengan Dinas PUPR, membuatkan anggaran, dan mengusulkannya dalam APBD Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Puluhan perahu nelayan terpaksa hanya bisa parkir di bibir pantai. Akibat gelombang air laut setinggi 4 meter, ratusan nelayan di kawasan Kampung Nelayan Pasianantigo, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, tidak bisa melaut. Selain gelombang tinggi, kencangnya angin akibat cuaca ekstrim juga menyebabkan para nelayan kesulitan untuk mencari ikan di laut. Akibat cuaca ekstrim ini, ratusan nelayan takut untuk melaut karena membahayakan keselamatan dan bisa menghancurkan kapal-kapal yang sebagian besar berukuran kecil. Sembari menunggu cuaca kembali normal, sejumlah nelayan di Pasianantigo memanfaatkan waktu untuk memperbaiki alat tangkap dan perahu mereka. Kalau gelombang mencapai 4 meter sekarang, biasanya kan 2, 1. Kalau sekarang gelombangnya terlalu besar 4 meter, karena ombaknya terlalu rapat kan. Kalau merasakan anginnya timur barat sekarang udah 1 bulan. Cuman sebelum ini kan 1 tahun kan, musim selatan 6 bulan tuh. Nyampe ini tempat-tempat kita ini kan udah hancur semua kan. Informasi yang disampaikan BMKG beberapa waktu lalu, berdasarkan pemantauan yang mereka lakukan, diketahui bahwa fenomena gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial juga berdampak pada meningkatnya ketersediaan massa uap air basah dan memicu gangguan pola angin yang dapat mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Jadi bahkan mungkin meningkat sampai sangat lebat karena munculnya satu bibit siklon yang baru yang berdampak pada peningkatan intensitas hujan dan kecepatan angin, sehingga masih dimungkinkan terjadi potensi angin kencang. Saat bersamaan, labilitas lokal yang kuat serta adanya pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di beberapa wilayah di Indonesia mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah itu. Kondisi ini bisa bertahan hingga April 2025. Alfi melaporkan dari Padang. Siswa di SMA 1 Padang antusias mengikuti pelajaran yang diberikan oleh jaksa di sekolahnya. Bagaimana tidak, materi yang diajarkan sedikit berbeda. Yang diajarkan lebih banyak masalah hukum, seperti apa dampaknya jika melanggar hukum. Hebatnya lagi, pelajaran ini langsung diajarkan oleh orang-orang ahli di bidangnya. Gaya Wakajati Sumbar Sugeng Haryadi saat memberikan materi terlihat luwes. Maklum, sewaktu masih kecil, ia sering dibawa ibunya untuk ikut menemani sang ibu yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar. Salah satu materi diajarkan Wakajati, yakni terkait penggunaan sosial media yang banyak digunakan generasi muda saat ini. Di sosial media, berbagai informasi tersaji. Namun perlu diperhatikan, tidak semua informasi itu benar. Ada beberapa alasan hoaks mudah dipercaya, yakni keterbatasan informasi, tingkat popularitas informasi, ketertarikan, dan konfirmasi bias. Berita bohong yang disebar melalui media elektronik atau sosial media dapat berimplikasi pidana. Para siswa mengatakan, ilmu yang diberikan Wakajati Sumbar sangat bermanfaat karena menambah wawasan dan pengetahuan mereka tentang hukum. Dari Bapak yang Bapak ajarkan tadi, saya sangat senang diajarkan oleh Bapak itu. Semoga ilmu yang Bapak itu sampaikan tadi berguna untuk siswa-siswi di SMA Negeri 1 Padang ini. Semoga
semoga penegakan hukum kedepannya untuk ditingkatkan lagi dan ada tebang pilih. Dan semoga banyak pelajaran lah untuk kedepannya, semoga bisa lebih baik lagi. Harapan saya ke depannya untuk pejabat-pejabat di Indonesia, khususnya di Kota Padang, banyak sekali itu kita menemukan pejabat yang kita temukan korupsi. Harapan saya sebagai pelajar sekaligus juga warga Indonesia, saya berharap besar sekali pejabat-pejabat di sini bisa mengayomi masyarakat dan juga turut adil serta tahu bagaimana porsi-porsi mereka dalam mengerjakan tugas mereka sehingga mereka dapat adil juga tidak korupsi terhadap masyarakat di Indonesia juga khususnya di Padang ini. Menurut Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, terdapat beberapa hal yang dikategorikan melanggar Undang-Undang ITE, yakni jika bermuatan kesusilaan, jika bermuatan perjudian, jika bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik, jika bermuatan pemerasan atau pengancaman, jika bermuatan sara dan bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan kepada pribadi. Kami mengajar ini kita melihat adanya maraknya beberapa peristiwa kemarin terkait masalah tawuran antar pelajar dan juga adanya media-media sosial yang tidak dilakukan oleh para siswa yang kurang bijak di dalam melakukan bermedia sosial. Itu tujuan salah satunya. Maka kita memberikan peringatan-peringatan, memberikan sosialisasi terkait hal-hal seperti itu. Program Jaksa Mengajar yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Sumatera Barat ini disiapkan untuk memberikan pemahaman norma-norma hukum kepada para peserta didik di sekolah. Dalam pelaksanaannya, Jaksa akan menyambangi sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program untuk memberikan pendidikan hukum serta wawasan kebangsaan. Robiham melaporkan dari Padang. Ini